Mengapa kita menolak para buruh, para petani yang tergabung di dalam partai buruh menolak revisi Undang-Undang P3 yang sudah disahkan? Ada beberapa argumentasi. Argumentasi atau alasan yang pertama adalah pembahasannya kembali kejar tayang, tidak melibatkan partisipasi publik. Informasi yang kami dapat, pembahasan Undang-Undang P3 hanya 10 hari di balik. DPR ini sekarang punya kebiasaan, kalau undang-undang yang kejar tayang, undang-undang yang sudah dipersiapkan skenarionya, itu menggunakan panja balik, tidak menggunakan pansus. Karena di panja balik itu bisa cepat. Dan ketua panja balik ya dia lagi. Aktor daripada di panja balik, aktor di pemerintah ya orang ini itu lagi yang membuat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi secara formil sudah dinyatakan cacat dan inkonstitusional. Apa yang kita bisa harapkan dari orang yang itu juga di panja balik dan pemerintah yang maju mewakili pemerintah orangnya itu juga. Akhirnya terbukti Undang-Undang P3 yang direvisi tersebut hanya 10 hari. Undang-undang yang sebenarnya adalah ibu dari undang-undang. Undang-Undang P3 ini kan ibu dari undang-undang. Setiap undang-undang yang akan dibuat di Republik yang kita cintai ini, dia harus mengacu secara formil prosedurnya ke Undang-Undang P3. Bayangkan coba, ibu dari undang-undang dibuat 10 hari revisinya. Dilakukan oleh orang yang itu juga. Alasan yang kedua menolak Undang-Undang P3, ini adalah cacat hukum. Jadi kalau pertama tadi dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu yang kejar tayang, alasan yang kedua adalah dari sisi formil hukum, cacat hukum. Karena ini hanya sifatnya akal-akalan hukum, bukan necessary of law, kebutuhan hukum. Apa maksudnya akal-akalan hukum? Hanya memaksakan kehendak agar metode Omnibus Law itu dibenarkan dalam sebuah proses pembentukan undang-undang. Alasan yang ketiga, kami menduga revisi Undang-Undang P3 ini tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang meluas. Hanya dikanalisasi partisipasi publik diartikan cukup di kampus. Kalau ini terjadi, maka bukan hanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang membahayakan rakyat, tapi semua produk undang-undang akan membahayakan rakyat karena kepentingan rakyat, masyarakat luas tidak diberi ruang dalam partisipasi. Langkah pertama dalam waktu dekat setelah keluarnya nomor, sampai sekarang kita belum tahu di nomornya berapa. Nomor Undang-Undang P3 tersebut, 1 hari kemudian Partai Buruh akan melakukan judicial review. Judicial review atau uji petik terhadap undang-undang ini, uji petik atau uji materi terhadap undang-undang ini ada 2. Kita akan GR formilnya dan GR materialnya. GR formil dan GR material terhadap Undang-Undang P3. Langkah yang kedua, melakukan kampanye. Menjelaskan siapa partai-partai politik yang bermain terhadap kepentingan rakyat dalam proses sebuah undang-undang. Dan orangnya itu saja di panja balik, kita akan sebarkan namanya. Kita kampanye, kan sah. Rakyat juga kan nggak boleh beli kucing dalam karung.
bermanis muka di depan media dan di hadapan konstituen, tapi sesungguhnya mereka membuat produk undang-undang yang merugikan rakyat harus dibuka. Karena ada azas yang disebut keterbukaan informasi. Kampanye ini pun akan kami sertakan untuk meminta keterbukaan informasi. Apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa Undang-Undang P3 ini disahkan begitu cepat. Langkah ketiga, aksi puluhan ribu buruh di depan DPR menolak Undang-Undang P3 pada 15 Juni 2022.